Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Eh, untuk menjaga lingkungan hidup kita tetap bersih, kita harus sadar akan kebersihan lingkungan kita sendiri. Kita dapat itu dari hal-hal yang sederhana seperti membersihkan kamar setelah bangun tidur, terus membantu orang tua menyapu rumah, membersihkan rumah. Dengan hal-hal sederhana itu, kita menjaga lingkungan kita, dan itu juga akan berdampak positif untuk keseharian kita ke depannya. Dan I think it's enough, sir. Thank you, Vinita. Thank you. Now, Valen, ayo. Your turn. Turn on your camera. Unmute. Okay, good. Okay, Yes. Valen. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit penyuluhan tentang narkoba yang menurut saya itu rawan banget sih untuk anak-anak muda seperti kita. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu narkoba. Jadi narkoba itu menurut saya itu zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh jika dikonsumsi secara berlebih ataupun dengan dosis yang tidak disarankan, seperti itu. Dan juga untuk efek negatif atau dampak negatif jika kita mengkonsumsi narkoba itu banyak sekali, teman-teman. Yang pertama, kita dapat merusak organ tubuh di dalam organ tubuh yang ada di dalam diri kita sendiri, terus kayak dehidrasi, terus juga kita bisa seperti kayak addicted sama narkoba, dan itu sama sekali nggak baik untuk tubuh dan juga untuk keadaan di otak kita. Gitu. Terima kasih. Bagus. Good, thank you. Fahri, thank you. Fahri sekarang. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah kesehatan. Di masa pandemi saat ini, kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang utama untuk dijaga oleh orang lain, yang harus kita rawat dan harus kita perhatikan secara seksama. Kesehatan sendiri dapat dibagi menjadi dua, antara lain kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu seperti yang kita ketahui dapat dijaga melalui makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur teratur. Kemudian untuk menjaga kesehatan mental, kita dapat menjaganya melalui misalnya beribadah, kemudian berhubungan dengan berhubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan Anda dampak positif terhadap diri Anda sendiri, sehingga mampu menghasilkan dan dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus. Thank you, Fahri. Vina, come on. Come on, Vina. Yeah, go ahead. Hold on. Good afternoon, ladies and gentlemen and friends. So I'm Sabrina, and I've been stuck in my house for almost half a year. I cannot meet my friends. I cannot go to school. I cannot go to mall. I cannot go outside and take a walk, and so on and so forth. And I'm a human, and and as we all know, human is a social person. Yeah. But it is impossible to reach that, to reach
to be that to be that social creature with this pandemic and stuff like that. But thankfully, human when they create a problem, they also create a solution, which is Okay, internet. good. So and in the so we can see the importance of internet for this because of this pandemic. We can connect. I can connect with my grandmother, which I can whom I cannot see because of this pandemic. I can stay connected with my teachers. I can stay connected with my friends because of this internet. So I'm blank. The internet is Yeah, go ahead, go ahead. Yeah. to achieve that to achieve for us to be able to stay connected. That's all. Yes, yes. Thank you. Very good. Thank you, Queen. Now, Mira. Come on, Mira. Oke. Turn on your camera, please. Wait. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih ini hari apa? Bantu jawab dong teman-teman, guys. Halo. Jadi nggak ya? Tidak tahu. Oke, Selasa. sekarang ini. Iya, benar. Ini hari Selasa. Benar sekali. Ini hari Selasa. Tapi bukan itu poinnya. Yang aku mau sampai sini sekarang tanggal 25 November. Ini ceritanya, guys ya. Sekarang tanggal 25 November. Ini hari guru, teman-teman. Jadi aku mau sekadar mengingatkan teman-teman aja. Kalau selama ini meskipun kita jauh dari guru-guru kita, aku mau mengingatkan lagi untuk ayo kita menghargai. Kan gitu. Karena memang guru-guru dan dosen-dosen itu adalah orang tua kedua kita. Kita menghabiskan lebih banyak waktu kita dengan mereka. Oleh karena itu aku merasa teman-teman ayo kita mencoba menghargai meskipun sekarang kita cuma dari layar aja kayak gitu. Jadi tolong kalau buka Teams jangan diganti ke channel lain kayak gitu. Jangan buka YouTube, jangan buka Netflix kayak gitu. Teams-nya di-mute ya. Teman-teman, aku minta tolong teman-teman ayo kita hargai dosen-dosen kita yang udah mau bikin materi sampai malam gitu. Sedangkan kita cuman bangun, itu pun kalau bangun ya cuman masukin ke Teams terus ditinggal tidur lagi gitu. Nah, itu aku mau teman-teman ayo kita coba hargain dosen-dosen kita kayak gitu. Udah bikin materi, udah datang ke kampus rapi-rapi, sedangkan kita pakai kaos doang nih di rumah gitu. Ayo deh, oleh karena itu teman-teman ayo kita hargai dosen-dosen kita, guru-guru kita seperti kita menghargai orang tua kita sendiri kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Selamat Hari Guru. Mantap. Good. You did. About pendidikan ya. Oh iya. Ayo. Oke, selamat siang semuanya. Saya selaku perwakilan dari Menteri Pendidikan Indonesia ingin mengingatkan kepada seluruh siswa, mahasiswa maupun mahasiswi, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi corona ini yang mengharuskan kita untuk terus belajar melalui online karena tidak bisa tatap muka. Namun saya harap hal ini semua tidak menyurutkan semangat para siswa untuk terus belajar lebih dan lebih lagi. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah yang terpenting dalam hidup kita. Dari pendidikan kita bisa mengetahui mana hal yang baik dan juga benar untuk membuka pikiran kita dan juga menjadi lebih visioner. Dan juga kalau kalian ada hambatan, bisa langsung aja untuk mengirimkan email kepada Menteri Pendidikan Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyinggung hendaknya kita tidak mengkorupsi waktu dan juga menghargai apa yang sudah diberikan oleh dosen maupun guru-guru kita dengan memberikan feedback yang juga sesuai. Sekian dan terima kasih. Thank you. Kiss. Hey, Kiss ya. Come on. Come on, Kiss ya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan moral. Pendidikan moral itu merupakan hal yang paling dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dari cara kita menghargai orang lain, cara kita jujur, itu bisa mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi di depannya. Seperti kalau kita jujur, maka nilai-nilai korupsi di Indonesia bisa kita kurangi. Kalau kita menghargai orang lain, kita bisa membantu mencegah nilai-nilai bullying yang ada di sekolah-sekolah berkurang dan lain sebagainya. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Waduh, saya senang sekali hari ini ya. Very, very enlightening, entertaining, and because I cannot monitor everyone ya. Come on, Jasmine. Jasmine. Mana Jasmine ini? Monitor. Yuk, Jasmine. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan berbicara tentang hidup rukun. Hidup rukun itu suatu hal yang penting. Kita harus hidup rukun di antara teman-teman sekelas, keluarga, ataupun tetangga. Hidup rukun akan menciptakan keharmonisan dan menjauhkan kita dari pertikaian. Terima kasih. Mantap. Thank you. Oke, Jasmine. Semuanya sudah? Stephen, sir. Oh ya, Stephen. Oh iya, belum ya. Gimana, Stephen? Hidupin dong. Good morning, everyone. Hey, good afternoon, everyone. Today we'll talk about Good afternoon. change delinquency. Change delinquency is something like crime or maybe a mischief that children in age below 17 do. It's usually because maybe they have broken family, lack of communication, or maybe their family lack of finance, or etc. So you can blame the children, and you, as a parent, you must try to avoid those things to prevent your children from doing bad things. Like that. All right. Come on, you want to say something more? I don't have any idea, sir. I have no idea. Thank you, Stephen. Right. All right, you guys, thank you very much, for sharing great ideas. Everybody has done that? I hope so. I'm not talking about how challenging it is because you've experienced that kind of techniques, right? You can imagine how challenging it is, right? Using this kind of technique is sometimes unavoidable in our life. Okay, someday in the future, when you are working, meeting people, doing business, you will be using this kind of techniques. Kira-kira menurut teman-teman, ketika nanti suatu saat ditembak, disuruh pidato, menyampaikan speech kepada satu hal yang mungkin teman-teman nggak nyangka. You are challenged to read a lot. Harus banyak baca. You can talk something if you know something. Make yourself knowledgeable. So reading, discussing, observing, and maybe some other technique that will help you to do this in advance. And one day when you are assigned to deliver speech, you master the themes, you are knowledgeable because you done discussions a lot with people, reading a lot of materials, doing a lot of observation, you become more confident. Okay, I think that's it for today. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya.